Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku sekalian. Terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah yang berhak dipuja dan dipuji. Tidak ada pujian, hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa syukur juga ditingkatkan. Orang yang bersyukur dicirikan dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang syafaatnya terus kita harapkan di yaumil akhir. Saudaraku sekalian, pagi yang cerah ini, hari ini pesta demokrasi di beberapa daerah sedang dilaksanakan, salah satunya di kabupaten tetangga Kota Padas Limpuan, yakni Tapanuli Selatan dan juga Mandeling Natal. Dan tidak kalah serunya mungkin Kota Medan. Kami berpesan mudah-mudahan proses demokrasi itu, yang pertama terus meningkatkan silaturahmi kita, dan yang paling penting yang kedua Allah berikan kemenangan yang menjadi kemenangan semua masyarakat Tapanuli Selatan ataupun daerah-daerah lainnya. Saudara sekalian, di pagi yang cerah ini saya ingin mengajak kita semua untuk menyimak satu kisah yang pernah dialami oleh Al-Imam Hasan Al-Basri atau dikenal juga sebagai Abu Sa'id. Seseorang pernah bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Abu Sa'id, apa pakaian yang paling engkau sukai?" Maka Imam Hasan Al-Basri menjawab, pakaian yang paling tebal dan paling kasar serta yang paling hina di mata manusia, itulah yang paling aku sukai. Paling tebal, paling kasar, paling hina di mata manusia. Itu pakaian yang paling disukai oleh Abu Sa'id atau Imamul Hasan Al-Basri. Lantas orang yang bertanya ini menyampaikan kepada Imam Hasan Al-Basri, bukankah Allah mencintai keindahan dan mencintai yang indah? Lantas kenapa Imam Hasan Al-Basri menyukai pakaian tebal, kasar, dan hina di mata manusia? Allah itu menyukai keindahan dan mencintai keindahan. Imam Hasan Al-Basri menjawab, engkau salah menafsirkan keindahan yang Allah sebutkan dan mencintai keindahan yang dijelaskan tersebut. Engkau salah, duhai saudara. Jika demikianlah penafsiran tentang Allah mencintai indah dan menyenangi keindahan, maka sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu akan lebih baik di sisi Allah daripada orang-orang baik. Kalau tafsirannya adalah Allah itu indah dan mencintai keindahan, ditafsirkan kontradiktif dengan pakaian Hasan Al-Basri yang ditanyakan pakaian yang paling ia sukai adalah kasar, tebal, dan hina di mata manusia, dan yang bertanya menjawab, bukankah Allah itu indah dan mencintai keindahan? Kalau demikian penafsirannya, maka pendosa itu akan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kecenderungan orang yang tidak tawaduk tadi itu, salah satunya adalah mereka terus berinovasi dengan keindahan-keindahan yang dipersepsikan di mata manusia. Maka jelas kalau pakaian Hasan Al-Basri tadi itu tidak akan indah di mata manusia. Tapi sesungguhnya kata Imam Hasan Al-Basri, keindahan itu adalah, yang dimaksud dengan Allah mencintai keindahan, Allah itu indah dan mencintai keindahan adalah
mendekatkan diri pada Allah, itu satu keindahan. Dengan cara berbuat taat pada Allah, itu keindahan. Dengan cara menjauhi maksiat, itu keindahan. Serta mengikuti akhlak yang mulia dan luhur dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itulah sesungguhnya yang disebut sebagai Allah itu indah dan mencintai keindahan. Bukan indah dan mencintai keindahan dalam bentuk yang disebutkan tadi. Karena Hasan Al-Basri memakai pakaian kasar, tebal, dan hina di mata manusia, maka disebut tidak indah. Tapi sesungguhnya keindahan di mata Allah adalah orang yang taat pada Allah, orang yang menjauhi maksiat, dosa, perencanaan bermaksiat, perencanaan berdosa, mencelakai, mencederai, memfitnah, itu adalah bagian dari ketidakindahan. Dan paling indah dalam mengikuti akhlak dari manusia mulia dan luhur yang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena juga disampaikan dalam riwayat bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innamu istu liutami makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi tidak perlu kita ini curiga dengan ajakan untuk revolusi akhlak itu. Karena banyak memang orang menafsirkan revolusi itu sesuatu yang sangat buruk. Itu adalah pergerakan cepat yang bisa dengan bergerak sendirinya, bisa dengan semua bergerak dengan damai, dan memang ada juga bergerak dengan dianggap sebagai sesuatu yang mengancam. Maka sesungguhnya revolusi itu harusnya keinginan bersama untuk memperbaiki akhlak. Masing-masing diri ini bisa merevolusi dirinya untuk berubah dari akhlak yang tidak terpuji menjadi terpuji, dari akhlak yang tidak taat, perilaku yang tidak taat menjadi akhlak yang taat, dari perilaku yang bermaksiat menjadi menjauhi dan tidak menyenangi, tidak pernah lagi bermaksiat, dari perilaku yang tidak mencintai baginda Rasulullah menjadi perilaku yang mencintai baginda Rasulullah. Diri kita sendiri pun bisa kita revolusi akhlak kita, kita perbaiki akhlak kita. Ajakan itu mungkin sebagai penyemangat agar kita lebih menseriusi diri, mengintrospeksi diri kita untuk lebih baik, menjadi manusia yang sebagaimana Allah sebutkan, Allah itu indah dan mencintai keindahan. Mudah-mudahan saudaraku sekalian, tausiah singkat ini bermanfaat bagi diri saya dan kita semua. Dan mari terus bersama untuk memperbaharui, memperbaiki akhlak-akhlak kita. Mudah-mudahan Allah ridha dan Allah berkahi aktivitas kita semua saudara sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan diberikan kita masa indah untuk terus memperbaharui, memperbaiki akhlak kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.